Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Waktu saya tadi memilih wardrobe malam hari ini seakan-akan, pas banget. Pas banget malam hari ini saya akan bahas mengenai PDIP yang ternyata memutuskan untuk batal menggelar Rakernas di penghujung akhir tahun ini. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan, kenapa ya PDIP batal menggelar Rakernas? Mengingat Rakernas ini kan menjadi sangat penting di mana partai biasanya mengeluarkan keputusan penting dari partainya. Ada apa? Kita simak informasi berikut ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedianya akan melaksanakan rapat kerja nasional pada penghujung tahun 2022 ini. Namun rencana ini diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP kerap menggunakan ajang Rakernas untuk mengumumkan banyak hal penting menyangkut perjalanan politik PDIP ke depannya. Termasuk mengenai pengumuman calon presiden yang akan diusung Partai Banteng ini. Seperti pada Rakernas 3 tahun 2013, Mega memberi petunjuk penting sosok capres yang akan diusung PDIP pada 2014. Saat itu, Jokowi yang merupakan gubernur DKI diberi tugas membacakan pidato Bung Karno yang disebut Dedication of Life. Dan beberapa hari kemudian, Mega mengumumkan Joko Widodo sebagai capres PDI Perjuangan. Pun demikian pada Rakernas 23 Februari 2018, di mana Presiden RI kelima ini mengumumkan secara langsung Jokowi sebagai calon presiden untuk periode keduanya di tahun 2019. Tak pelak, batalnya Rakernas di Desember 2022 memunculkan sejumlah spekulasi. Mega sebagai Queenmaker sepertinya masih terus menghitung dalam memilih siapa calon presiden untuk 2024 mendatang. Apakah hal ini karena dinamika yang semakin meningkat di internal partai terkait elektabilitas Puan Maharani dan Ganjar Pranowo? Ataukah sang ketua umum masih ragu untuk menunjuk satu nama? Terlebih, di banyak kesempatan Presiden Joko Widodo kerap melontarkan sinyal dukungan terhadap satu tokoh, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, kalau misalnya kita mendengar apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa alasan PDIP tidak menggelar Rakernas di bulan ini adalah karena persoalan ekonomi bangsa memang saat ini sulit dan juga dinamika politik tertentu pemirsa atau dinamika politik terkini. Tapi namanya publik pasti akan terus berspekulasi, apalagi PDIP seakan-akan belum memutuskan akan mencapreskan siapa ya. Apa jangan-jangan ada hubungannya tidak gelar Rakernas karena tidak memutuskan atau belum memutuskan akan mencapreskan siapa, apakah Ganjar atau Puan sesuai dengan judul saya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya di sini di studio TV One. Mas Ipang, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya matching ya sama background saya ya, merah. Merah. Mas Ipang nggak pakai merah sih. Salahnya saya pakaiannya nggak merah. Kan? Ada putihnya, iya, masih ada nyambungnya ya. Masih ada. Oke, saya juga telah tersambung ini dengan Mas Arya Bima ini mewakili PDIP nih. Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Wah pakai merah cocok sama saya. Apa kabar Mas? Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya nanti menunggu satu narasumber saya di sini, mungkin saya tanya kepada Mas dulu terlebih dahulu. Kalau saya mengutip kata Bang Hasto bahwa tidak gelar Rakernas karena ada dinamika politik terkini. Dinamika apa sih? Dinamika pencapresan yang memang belum ketuk palu dari PDIP karena belum tahu mencapreskan siapa, ataukah dinamika lain Mas? Saya komentar dulu mengenai tingginan korelasi antara Rakernas dengan masalah pencapresan. Jadi mengenai masalah capres-mencapres, keputusan PDI Perjuangan itu ada di atas forum Rakernas, yaitu Kongres. Di mana Kongres sudah mengamanatkan kepada Ketua Umum untuk menunjuk siapa calon capres dan cawapresnya, sekaligus timing untuk mengumumkannya. Jadi kalau toh Ibu Megawati mau mengumumkan malam ini atau besok atau akhir Desember atau Januari atau bulan-bulan berikutnya, itu tidak terkait dengan agenda Rakernas karena Ketua Umum mempunyai mandat khusus dari Kongres. Nah, forum Kongres ini adalah forum di atas Rakernas. Saya luruskan, seolah-olah Rakernas adalah forum untuk memutuskan calon presiden dari PDI Perjuangan. Rakernas adalah forum rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai yang diperluas
untuk membicarakan, namanya juga rapat kerja. Habis rapat, ia kerja. Dan Rakernas tahun lalu itu masih relevan sekali. Temanya adalah hal yang terkait dengan bagaimana membangun desa, desa maju dan berdaulat untuk hal yang mengatasi pasca pandemi COVID-19 ini. Itu Mbak Caca. Jadi tidak ada Rakernas dan Rakernas, Ibu Ketua Umum mempunyai kewenangan khusus dari mandat Kongres, forum di atas Rakernas, untuk menunjuk dan mengumumkan. Jadi kalau toh terjadi Rakernas misalnya jadi, itu juga tidak bicara soal calon presiden dan wakil presiden. Karena itu bukan kewenangan forum rapat kerja. Itu adalah forum kewenangan Kongres yang sudah memberikan kewenangan khusus. Kenapa kewenangan khusus kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena beliau kita anggap dalam dinamika yang demikian kompleks, dengan berbagai masalah yang demikian kompleks, akan mampu dengan pengalaman beliau untuk melihat, mencermati kriteria orang-orang seperti apa yang bakal menyelesaikan berbagai persoalan ke depan. Dari kriteria itulah akan muncul nama yang diusung partai lewat kewenangan penuh Ketua Umum. Jadi ini saya meluruskan, penundaan Rakernas bukan identik tadi seperti dikatakan Mbak Caca bahwa PDI belum siap soal kandidat capres. Karena kalau toh diselenggarakan juga ada tidak terkait secara langsung forum yang akan digunakan untuk merumuskan atau menunjuk calon presiden dan wakil presiden. Saya menggarisbawahi Pak Hasto bahwa penundaan Rakernas ini karena memang dinamika kondisi sosial politik ekonomi yang saat ini masih sangat relevan dengan keputusan Rakernas untuk memerintahkan 3 pilar partai, yaitu legislatif pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian pilar kedua adalah eksekutif bupati gubernur dan juga struktural partai untuk terus turun ke bawah guna mengatasi berbagai seperti persoalan pupuk, harga pangan yang saat ini relatif melonjak, bisa mendongkrak inflasi, dan itu tidak bisa tidak juga banyak peran untuk menyelesaikannya adalah kader-kader di tingkat pusat sampai daerah. Mengenai momentum kapan akan diumumkan atau tidak, saya kira Ibu Mega akan tahu persis bagaimana kalau calon itu tepatnya kapan. Mohon maaf Pak Zaza. Kalau dorongan publik pasti akan didengar oleh Ibu. Cuma kalau misalnya dorongan itu terus direspon 1,5 tahun yang lalu diumumkan, saya kira dinamika satu capres mengumumkan saja berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan yang lebih akan berdampak ketidakefektifan daripada kinerja pemerintah. Jadi menurut saya hal yang terkait dengan kesungguhan Ibu Mega untuk mencari orang dan timing yang tepat itu merupakan suatu implementasi demokrasi yang sangat diharapkan mampu memberikan satu langkah-langkah penyelesaian ke depan. Oleh rakyat, PDI Perjuangan diberi mandat 19 April 2019. Tapi untuk rakyatnya memang berat bagi pemenang legislatif dan pemenang Pilpres untuk seperti PDI Perjuangan tidak mudah. Karena belum apa-apa selesai mandat rakyat yang belum selesai kok sudah mau tanduk. Bahasa Jawanya itu gigi mongso. Ini yang dihindari. Kalau ada apa-apa gimana? Situasi mandat yang diberikan pada rakyat ini ternyata justru tidak diselesaikan, tapi tiba-tiba sudah pengen tanduk atau pengen mengumumkan calon presiden yang ke depan. Jadi agregasi dan artikulasi rakyat untuk sampai 2024 tidak mudah bagi seorang Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri itu memutuskan. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin sekarang saya ke Mas Ipang. Mas Ipang, sebenarnya salah tidak sih ketika kita suka mendekatkan atau mengkaitkan Rakernas itu sama dengan ketika partai menjadikan forum tersebut untuk melahirkan keputusan-keputusan yang penting untuk partai. Salah satunya adalah mendeklarasikan capres. Karena Mas Arya Bima mengatakan bahwa beda hal, Rakernas ya Rakernas, bukan soal pencapresan. Bagaimana? Ya begini Cak, pertama tentu saja PDIP yang kita apresiasi adalah mungkin sensitif melihat situasi politik. Jadi partai yang dianggap lebih sensitif.
stabilitas ekonomi, hukum, politik yang hari ini kian bencana juga, itu kita apresiasi. Nah yang kedua, di dalam Rakernas, setahu saya boleh dikoreksi, itu adalah keputusan strategis. Nah walaupun Bang Arya Bima tadi bilang bahwa di dalam Rakernas tidak automatically itu bicara kemudian keluar nama kandidasi, siapa capres yang kemudian akan diusung oleh PDIP, tidak relatifly belum tentu ke sana, walaupun Rakernas diselenggarakan, tapi belum tentu memutuskan keputusan soal siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Yang ketiga begini Cak, kalau menurut analisa saya ya, kenapa Rakernas ini seolah terkesan ditunda, apakah ada kaitannya dengan yang ada di kantong Ibu Megawati itu belum keluar namanya. Nah, di sakunya Ibu Mega belum keluar namanya, belum diputuskan. Nah, sebetulnya pertama adalah bisa saja ini adalah cara strategi PDIP untuk menunda calon itu, termasuk Rakernas, adalah supaya tidak tahu strategi. Jadi tidak mau strategi itu dibaca jauh-jauh hari. Dan itu salah satu cara untuk tidak membuka strategi adalah tidak menyebut nama kandidasi, tidak menyebut nama koalisi. Nah, semakin lama itu dibuka, semakin cepat dibuka, itu akan menjadi kartu mati bagi lawan politik gitu. Sehingga seolah terkesan ditunda. Yang kedua adalah bisa saja memang strategi ini adalah PDIP ingin mengesankan dari data Voxpol misalnya ya, pemilih Ganjar yang memilih PDIP kan ada 45%. Pemilih PDIP yang memilih Ganjar ada 57%. Dari grassroots-nya, basis pemilihnya PDIP maupun basis pemilihnya Mas Ganjar, itu memang ketemu klik gitu. Ya, bahwa kalau misalnya PDIP tidak mengusung Ganjar misalnya secara grassroots, maka arus grassroots-nya dengan pilihan partai itu berbeda. Itu punya konsekuensi logis terhadap elektabilitas partai dan Ganjarnya. Sehingga menurut saya mestinya memang kalau misalnya sudah diputuskan, ada kemungkinan ya dari data kita tersebut ya strike ticket votingnya putusan PDIP itu akan mengusung Ganjar. Nah, yang ketiga adalah bisa saja ini adalah cara PDIP untuk tarik ulur. Ini kan sebetulnya ada kesan mazhab pandangan publik ya Cak ya, bahwa PDIP terkesan nggak siap gitu. Atau dianggap PDIP masih banyak intrik politiknya untuk tidak mau untuk berdrama dulu seperti itu. Tetapi itu bukan pendapat saya, pendapat persepsi publik. Sehingga terkesan bahwa nama kandidasi itu masih disimpan, tidak disampaikan termasuk koalisi. Nah yang terakhir Cak sebetulnya adalah memang di dalam peta politik Indonesia persoalan nominasi kandidasi ada masalah sebetulnya. Karena kandidat kita itu tiba-tiba di bypass muncul sendiri ke publik, tidak ada misalnya turun dari bawah gitu, bottom up. Jadi kandidasi itu muncul di bypass saja. Mestinya kan bagaimana proses kaderisasi calon yang muncul ke publik itu harus berjenjang, harus ada transparansi dari awal. Apakah itu betul-betul kebutuhan publik, kehendak grassroots atau jeroannya masyarakat atau tidak. Nah selama ini cenderung nama kandidasi, nominasi calon presiden itu ujuk-ujuk datang tiba di publik kemudian disuguhkan, oh ini loh pilihannya kan, pilihan partai, ini loh pilihan presiden kami dari partai ini gitu. Nah ini menurut saya menjadi otokritik sejak bahwa sangat tidak bagus juga kalau kemudian tiba-tiba ada kelompok oligar misalnya, saya nggak menuduh siapa, tetapi itu di take over kemudian diambil alih, kemudian mereka kampanyekan, ya kita mohon maaf sekarang mereka bisa keliling pakai jet pribadi misalnya itu ya. Itu kan pertanggungjawabannya kan kelihatan bahwa jangan sampai nanti mereka terjebak juga akhirnya ya didanai oleh oligarki juga ketika mereka punya racikan elektoral yang cukup menjanjikan gitu. Punya elektabilitas yang mungkin menang kemudian di take over diambil alih oleh oligarki. Tetapi proses kandidasi dan nominasi itu tidak transparansi dari awal gitu. Nah, semestinya ke depan partai politik jangan kemudian kandidasi itu ujuk-ujuk datang saja. Memang harus dari bawah gitu. Nanti Mas Arya Bima akan menanggapi, bahkan saya nanti juga akan berbincang dengan Bang Immanuel Ebenezer yang merupakan relawan Jokowi. Kalau tadi di sini Mas Ipang mengatakan bahwa bisa jadi Ibu Mega belum punya satu nama di kantongnya untuk dicapreskan. Apakah perlu kemudian mendengarkan apa yang dikatakan Pak Jokowi, pemimpin masa depan rambutnya putih? Kan ada Mas Arya Bima juga atau mungkin Pak Ganjar sesaat lagi.